Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan jadi tidak bisa tidur. Kepikiran kamu terus saat kamu lakukan hal ini. Ya. Nah, jadi sesungguhnya sekarang kan kita yang sulit tidur, kepikiran mantan terus dan seterusnya. Bahkan kalaupun kita tidur tuh sampai ke mimpi-mimpi mantan ya. Jadi sementara pada sisi yang lain mantan menjalani hidupnya betul-betul dengan bahagia. Dia mendapatkan segalanya yang dia inginkan dari kita, dia berhasil memanfaatkan kita. Sekarang tidurnya juga selalu nyenyak dan seterusnya. Tidak pernah dia memikirkan kita, ya paling banter sesekali lah. Ada lintasan-lintasan teringat kita. Tetapi tidak ada satu hal pun yang membuat dia tergerak untuk memikirkan bagaimana nasib kita, apa yang terjadi dalam hidup kita setelah dia mengkhianati kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini bisa terjadi karena yang pertama, setelah mantan mengkhianati kita, kita drop. Ya, kita drop, kita jadi sakit-sakitan ya, dan itulah yang kemudian membuat mantan menjadi tambah mantap, tambah yakin untuk berpisah dengan kita. Ada kan orang setelah dikhianati oleh mantannya itu jadi sakit-sakitan. Kenapa? Ya tadi, jadi tidak bisa tidur ya, kepikiran terus ya, kepala terasa berat, kehilangan nafsu makannya. Lah itu kalau terjadinya 2-3 hari sih tidak apa-apa ya. Tapi kalau terjadi sampai 2-3 bulan seperti itu, kan bisa membuat orang jadi sakit-sakitan. Nah, ketika mantan melihat kita jadi sakit-sakitan, kita jadi drop, kita jadi anjlok, dan seterusnya, itulah yang kemudian membuat mantan menjadi tambah mantap, tambah yakin untuk berpisah dengan kita. Karena zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Istri-istri di zaman dulu itu dengan bahagia merawat suaminya yang sakit karena mereka meyakini yang demikian adalah ibadah. Juga suami-suami zaman dulu begitu. Kalau istrinya penyakitan, ya mereka mencarikan nafkah untuk makan, membelikan obat istrinya. Mereka meyakini itu sebagai ibadah ya. Tapi kalau zaman sekarang orang tidak mau repot ya. Orang melihat istrinya penyakitan, dia cerai, cari istri yang sehat. Orang melihat suaminya sudah sakit-sakitan, minta cerai. Ya, cari suami baru yang bugar, kalau perlu yang lebih muda. Nah, orang zaman sekarang tidak mau repot ya kalau punya pasangan yang penyakitan. Karena itu, jangan sampai perpisahan membuat kita jadi drop, jadi sakit-sakitan. Itu yang pertama. Penting nih, kesehatan sebagai modal ya. Yang kedua, kita kan dimanfaatkan, uang kita habis, tabungan kita habis ya. Setelah itu mantan mengkhianati kita. Lah, setelah mantan mengkhianati kita, kita tidak bangkit, justru tambah bangkrut ya. Justru tambah tidak punya apa-apa. Yang kita lakukan setiap hari adalah meratapi ya, kok yo bisa kita masih bisa dimanfaatkan oleh mantan. Kita ini merasa kita sudah senior ya, dari aspek usia juga kita sudah senior dan seterusnya. Tapi kok bisa ya, mantan yang anak kecil, umurnya masih muda, anak kemarin sore, memanfaatkan kita. Nah, kalau itu yang kita lakukan setiap hari, kita cuma meratapi saja. Ya, kenapa kita bisa salah pilih ya? Kenapa kita bisa dimanfaatkan dan seterusnya tadi? Itu kan tidak akan membuat perubahan apapun ya pada finansial kita. Yang ada
kita jalan di tempat, bahkan semakin mundur saja. Ketika mantan melihat kita jadi tambah bangkrut, nganggur, tidak punya apa-apa, mantan tidak bakal memikirkan kita. Ya, itu yang kedua. Nah, yang paling penting sekarang, kalau kita ingin mantan sampai gak bisa tidur kepikiran kita, maka sebaliknya dari dua hal ini yang harus kita lakukan. Apa itu? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi kuncinya kalau kita ingin mantan yang kepikiran kita terus, yang pertama, perpisahan jangan sampai membuat kita drop. Harus membuat kita lebih bugar, terlihat awet muda, atletis, lebih menarik kalau di foto, dan di dunia nyata juga. Ya, nah, itu tuh yang akan membuat mantan jadi kepikiran kita. Ketika kita punya penampilan sekarang jauh lebih menarik, lebih mempesona daripada kita saat masih bersama mantan dulu. Yang kedua, tadi ya, kalau mantan melihat kita bangkrut, nganggur, tidak punya apa-apa, mantan tidak bakal memikirkan kita. Kenapa? Dia kan masuk ke dalam hidup kita memang cuma untuk memanfaatkan kita saja. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah sesegera mungkin bangkit dan berbenah. Ya, mantan melihat kita tidak nganggur saja, dia mulai kepikiran kita. Melihat kita lebih aktif, tetap aktif, bekerja, mencari nafkah. Kalau yang kuliah, menyelesaikan kuliahnya, itu saja sudah membuat mantan mulai memikirkan kita. Ya, kita nganggur, kalau yang kuliahnya berhenti, itu membuat mantan justru tidak memikirkan kita. Tapi begitu mantan melihat kita tetap semangat nih, dia mulai kepikiran. Apalagi ketika kita bisa membuat perubahan. Ya, kalau kita kemarin dengan mantan bekerjanya begitu-begitu saja, sekarang bekerjanya jauh lebih bagus lagi. Ya, income-nya jauh lebih besar. Kalau bisnis, ya bisnisnya jauh lebih luas, pendapatannya jauh lebih banyak, asetnya juga banyak, dan seterusnya. Ketika kita melakukan perubahan yang seperti inilah yang akan membuat mantan jadi sampai gak bisa tidur nyenyak karena kepikiran kita. Ya, kenapa mantan jadi gak bisa tidur nyenyak? Ada perasaan menyesal mengkhianati kita. Ada perasaan iri karena melihat kita jauh melampaui apa yang dimiliki oleh pasangannya pada saat ini. Kemudian ada perasaan jengkel. Kenapa? Karena sekarang justru ada begitu banyak orang yang justru mendapatkan manfaat dari kita, dan itu bukan dia, dan seterusnya. Itulah yang kemudian akan membuat mantan jadi selalu memikirkan kita. Dan menariknya, orang seringkali jatuh cinta karena sering memikirkan. Kalau kita ingin mantan kembali, tentu kita harus membuat dia banyak memikirkan kita. Ketika kita sukses dan berhasil, tadi ya, melihat kita tetap semangat saja bekerja, kuliah, dan seterusnya, mantan sudah mikirin kita terus tuh. Apalagi ketika mantan melihat bahwa
kita betul-betul sukses dan mapan pada saat ini, jungkir balik mantan bakal kepikiran kita terus. Semua orang bisa mencapai kesuksesannya kalau dia mau berusaha. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.